Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian dan tentu saja akan saya jamin menghibur. Pada kali ini, saya akan membawakan spoiler film yang berjudul Unchained Django. Film ini bercerita tentang seorang budak kulit hitam yang bernama Django pada tahun 1858 di Amerika. Film ini juga dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan juga Jamie Foxx. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja spoiler film kita pada kali ini. Pada awal film diceritakan Django dan para budak lainnya sedang dibawa oleh pedagang budak yang bernama Spike bersaudara. Mereka ini baru saja dibeli dari tempat pelelangan budak dan akan dibawa untuk dipekerjakan. Namun pada saat malam hari di tengah hutan, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Dr. King Skach. Kita sebut saja Dr. King karena Skach itu sulit untuk diucapkan. Yang menaiki kereta kuda dengan gigi besar di atas keretanya. Dr. King menjumpai mereka bukan tanpa tujuan. Ia mencari seorang budak yang berasal dari perkebunan Karukan yang tak lain adalah Django. Dengan tujuan untuk mencari Brittle bersaudara yang dulu juga bekerja di kebunan Karukan, tempat Django bekerja sebelum ia dijual. Setelah menemukan orangnya, Dr. King pun memutuskan untuk membeli Django, namun dilarang oleh Spike bersaudara. Perdebatan pun terjadi. Spike bersaudara yang kesal menudungkan senjata kepada Dr. King, tapi Dr. King dengan sigap langsung menembakkan tepat di kepalanya dan juga menembak kuda saudaranya sehingga membuat ia tertimpa oleh kuda. Setelah tak bisa bergerak, Dr. King dengan santainya melepaskan Django dan membayarnya kepada si pedagang budak. Dr. King menyuruh Django membawa kuda Spike bersaudara dan mengambil pakaiannya. Kemudian mereka pergi meninggalkan si pedagang budak yang malah dihabisi oleh budak-budaknya yang telah dibelinya tadi. Singkat cerita, keesokan harinya Dr. King dan Django sampai di sebuah kota dan masuk ke dalam saloon, sebutan tempat minum-minum pada masa koboi dulu. Melihat orang kulit hitam yang masuk ke tempatnya, sang pemilik pun kabur membagikan sheriff. Untuk informasi, pada masa ini orang kulit hitam masih dianggap sangat rendah dan dilarang masuk ke tempat-tempat orang kulit putih. Oke, kita kembali ke cerita. Sambil menunggu sheriff datang, Dr. King berbicara dengan Django. Nah, di sini diketahui bahwa Dr. King adalah seorang bounty hunter atau pemburu hadiah yang membunuh orang-orang jahat dan mendapatkan bayaran atas mayat orang itu. Nah, salah satu misi dari Dr. King adalah untuk memburu Brittle bersaudara yang ternyata adalah kelompok kriminal. Namun karena tidak tahu wajah mereka, Dr. King membutuhkan bantuan Django yang mengenali Brittle bersaudara untuk mencari mereka. Dengan imbalan setelah menemukannya, Django akan menjadi manusia yang bebas. Django pun mengiyakan permintaannya, dan tak lama setelah mereka berbincang, sang sheriff pun datang. Nah, dengan gayanya yang sok berkuasa, menyuruh Dr. King dan Django untuk keluar. Namun Dr. King yang saat itu keluar tanpa pikir panjang, langsung menembak sang sheriff dengan pistol kecil di balik lengan bajunya. Dengan menegangkan itu pun, dan tentu saja lucu, pun terjadi, di mana pemilik toko memanggil marshal, atasan atau bos si sheriff yang mengepung mereka di tempat itu. Nah, yang akhirnya diketahui bahwa sang sheriff sebenarnya adalah kriminal yang dicari hidup atau mati. Berdasarkan surat dari hakim negara Amerika yang dipegang oleh Dr. King, sang marshal dan para penduduk pun terdiam bodoh mendengar hal itu. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Dan saat sedang istirahat, Dr. King pun dan Django berbicara. Nah, di pembicaraan ini, ternyata diketahui bahwa Django mempunyai seorang istri yang bernama Hildy. Dahulu saat bekerja di perkebunan Karukan, Django dan istrinya, Hildy, mencoba untuk kabur. Namun sialnya, mereka berhasil ditangkap dan mengakibatkan Django dan istrinya dijual, sehingga mereka berpisah. Oke, kita kembali ke cerita. Mereka pun akhirnya mendapatkan lokasi di mana Brittle bersaudara berada, yaitu di sebuah perkebunan. Rencana perburuan pun dibuat, di mana Dr. King berencana berpura-pura membeli seorang budak untuk masuk ke perkebunan tersebut. Sedangkan Django bersandiwara menjadi pelayan si Dr. King. Keesokan harinya, rencana langsung dilakukan, di mana ia dan Django dengan berpakaian barunya yang nyentrik dan mencolok masuk ke perkebunan itu. Sesuai rencana, saat Dr. King sedang berbicara dengan Mr. Bennett, Django berkeliling untuk mencari Brittle bersaudara. Dan benar saja, ternyata Brittle bersaudara memang bekerja di perkebunan itu sebagai pengawas. Nah, cerita film pun kembali ke masa lalu, di mana Django mengingat yang menangkap sekaligus menyiksa Django dan istrinya saat kabur dulu ada Brittle bersaudara yang tak lain
adalah orang yang sedang mereka cari. Tak tinggal diam, Jenggo pun langsung menuju ke tempat di mana Brittle bersaudara berada dan langsung menembak John Brittle tepat di dadanya. Belum puas membalaskan dendamnya, Jenggo kemudian mengambil cambuk dan langsung menyambuk Roger Brittle. Seperti halnya ia mencambuk istrinya dulu dan kemudian membunuhnya. Dr. King pun langsung datang untuk membantu Jenggo dan akhirnya membunuh Alice Brittle dengan senapannya. Nah, percekcokan pun terjadi antara Dr. King dan sepemilik perkebunan. Namun lagi-lagi mereka berhasil bebas karena surat dari hakim yang menyatakan bahwa Brittle bersaudara adalah kriminal. Tapi konflik tak berakhir di sini. Mr. Bennet yang merasa kesal berencana menyerbu dan membunuh Dr. King dan Jenggo saat malam hari dengan kelompoknya. Penyerbuan pun terjadi, namun sayangnya Dr. King dan Jenggo tidak berada di keretanya. Nah, ternyata Dr. King dan Jenggo sudah mengetahui bahwa mereka akan diserbu. Dan mereka menunggu di pepohonan dan berencana untuk meledakkan keretanya dengan cara menembakkan bom yang telah diletakkan di dalam gigi di atas keretanya. Ledakan pun terjadi dan membuat kelompok mereka kabur karena rasa penasaran. Dr. King pun memberinya si Jenggo ini senapan untuk membunuh si pemilik perkebunan. Nah, disinilah skill penembak Jenggo akhirnya muncul, di mana ia dengan sekali percobaan berhasil membunuh Dr. Bennet dari jarak jauh. Nah, setelah misi mereka untuk memburu Brittle bersaudara berakhir, Jenggo yang akhirnya merdeka dan berencana untuk membebaskan istrinya dan pergi ke pelelangan budak. Namun Dr. King yang merasa bertanggung jawab atas kebebasan Jenggo dan tak mau Jenggo mati sia-sia karena membebaskan istrinya, ia memberikan Jenggo kesepakatan bahwa selama musim dingin mereka akan berpartner menjadi bounty hunter, melatih Jenggo menembak dan juga membantu Jenggo untuk membebaskan istrinya saat musim dingin berakhir. Singkat cerita, selama musim dingin mereka menjadi partner yang dalam memburu penjahat dan juga melatih Jenggo sampai ia jago menembak. Dan musim dingin pun berakhir. Setelah musim dingin mereka pun pergi ke suatu tempat yang bernama Greenfield, suatu kota pelelangan budak. Nah, di sini budak yang dijual dicatat siapa pembelinya. Dan mereka pun menemukan bahwa yang membeli Hildy adalah salah satu pemilik kebun terbesar yang bernama Calvin Candy, yang kita sebut saja Mr. Candy. Mereka pun langsung menyusun cara bagaimana dapat membeli kebebasan Hildy tanpa membuat keributan, yaitu dengan berpura-pura bahwa mereka akan membeli seorang petarung mandingo. Nah, sebagai informasi, Mr. Candy ini adalah penyuka pertarungan mandingo, yang merupakan pertarungan orang kulit hitam yang bertarung sampai mati. Masokis emang orang ini. Keesokan harinya, mereka pun berjumpa dengan Mr. Candy. Nah, di pertemuan pertama ini, Mr. Candy langsung tertarik dengan tawaran Dr. King dan Jenggo bahwa mereka akan membeli seorang petarung dengan harga $12.000, uang yang sangat besar pada saat itu. Kembali ke cerita film, karena ketertarikan Mr. Candy dengan tawaran mereka, keesokan harinya mereka langsung diajak ke suatu tempat yang bernama Candyland, yaitu perkebunan milik Mr. Candy untuk membicarakan bisnis mereka. Namun kejadian tak terduga di tengah perjalanan, di mana ada seorang budak dari Mr. Candy yang kabur dan ditangkap. Nah, di sini mereka harus menyaksikan orang tersebut dibunuh dan dikoyak-koyak oleh anjing anak buah suruhan Mr. Candy. Perjalanan pun dilanjutkan dan akhirnya mereka sampai di rumah besar miliknya. Di sini mereka bertemu dengan Stephen, orang kulit hitam kepala pelayan yang sangat setia kepada Mr. Candy, dan juga Larry, adik dari Mr. Candy. Setelah tinggal diam, Dr. King pun langsung menjalankan rencananya. Nah, karena ia berasal dari Jerman, ia minta kepada Mr. Candy untuk disediakan budak perempuan yang bisa berbahasa Jerman untuk menemani dia di kamar. Tentu, untuk informasi ini adalah untuk mengikat Hildy, di mana Hildy adalah seorang budak yang bisa berbahasa Jerman. Mr. Candy pun memerintahkan untuk mempersiapkan Hildy, namun ditentang oleh Stephen karena Stephen sedang menghukum Hildy yang mencoba kabur dari hotbox, yaitu sebuah kotak tertutup di tengah lapangan yang berguna untuk mengurung budak yang bermasalah. Di sini Jenggo akhirnya melihat istrinya, namun bukan dalam keadaan yang ia harapkan, di mana istrinya ditelanjangi dan disiksa. Singkat cerita, Hildy akhirnya dikeluarkan dari hotbox dan dipertemukan dengan Dr. King di kamarnya. Nah, di sini Dr. King menjelaskan bahwa ia akan membebaskan dan mempertemukannya dengan suaminya. Namun lucunya, Hildy malah jatuh pingsan tak sadarkan diri sesaat setelah melihat Jenggo. Cerita pun berlanjut ke meja makan malam. Nah, saat makan malam ini, Hildy yang ikut melayani pura-pura tidak mengenal bahwa Jenggo adalah suaminya agar rencana mereka berhasil. Pembicaraan bisnis pun berlanjut antara Dr. King dan Mr. Candy, di mana mereka bersepakat bahwa sebagai uang muka mereka akan langsung beli Hildy
Melihat ada gelagat yang aneh antara Hildy dan Django, Stephen yang menaruh curiga akhirnya mengajak Mr. Candy untuk berbicara dan memberitahu bahwa Django dan Hildy sepertinya memiliki hubungan dan mereka bukan membeli petarung dengan seharga $200.000, namun hanya ingin membeli Hildy dan kabur tanpa membeli pertarungannya. Mr. Candy yang percaya bahwa Dr. King dan Django merupakan dan menipunya langsung melakukan tindakan keributan. Lalu kekacauan pun terjadi, di mana ia langsung mengancam Dr. King dan Django untuk langsung membeli Hildy dengan harga $12.000 atau mereka akan membunuhnya. Dengan berat hati, Dr. King akhirnya membayar $12.000 untuk Hildy, yang mana merupakan uang yang sangat besar untuk seorang budak perempuan yang harganya kurang lebih $3.000 lah. Setelah mereka mendapatkan surat kebebasan Hildy, Dr. King dan Django langsung ingin pergi, namun dihentikan oleh Mr. Candy. Mr. Candy menyuruh Dr. King untuk berjabat tangan dengannya, dengan tujuan untuk mempermalukan Dr. King bahwa ia kalah dalam rencana dan bermainnya sendiri. Dr. King menolak, tapi ia diancam bahwa tanpa berjabat tangan, Hildy akan dibunuh. Mendengar hal itu, ia dengan terpaksa mendekati Mr. Candy. Merasa geram karena ia telah direndahkan, ia malah menembak Mr. Candy tepat di jantungnya. Dan aksi tembak menembak pun terjadi di mana Dr. King akhirnya terbunuh oleh anak buah Mr. Candy. Django yang seorang diri bertahan dengan kemampuannya, namun terpaksa menyerah karena mereka mengancam akan membunuh Hildy istrinya. Django pun berhasil dengan digantung di sebuah gudang, dan karena usulan Stephen, ia akan dikirim menjadi budak lagi seumur hidupnya. Namun perjuangannya tak berakhir. Dalam perjalanannya ke tempat perbudakan, dengan segala cara ia menghasut orang yang membawanya bahwa ia adalah seorang bounty hunter di Candyland. Ada buruan seharga $11.000 di sana, dan juga Django akan membantu mendapatkan $11.000 itu untuk mereka. Mendapatkan kepercayaan orang-orang itu, ia dilepaskan dan diberi senjata. Namun setelah diberi senjata, ia langsung menghabisi mereka dengan adegan tembak-menembak yang cukup keren, dan langsung kembali ke Candyland dengan tas yang berisi dynamite untuk menyelamatkan istrinya dan membebaskan dendam temannya. Aksi tembak-menembak pun kembali terjadi, di mana ia langsung membunuh anak buah Mr. Candy dengan brutal, mengambil topi dan surat kebebasan istrinya dari mayat temannya Dr. King, dan berakhir dengan adegan epik di mana ia muncul di depan sisa anggota Mr. Candy yang pulang setelah pemakaman. Ia pun membunuh mereka termasuk kakaknya Mr. Candy, yaitu Larry, dan menyuruh semua orang kulit hitam untuk pergi kecuali Stephen. Rasa geramnya kepada Stephen membuat Django ingin membalas dendam. Django pun menembak kedua kaki Stephen dan membuatnya tidak bisa keluar rumah. Kemudian menyalakan dinamit yang ia bawa. Adegan pun berakhir dengan ledakan besar yang menghancurkan seluruh rumah Mr. Candy. Film pun ditutup dengan adegan di mana Django dan istrinya pergi keluar berkuda meninggalkan Candyland, dan film pun berakhir. Dan mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.